Shalom Go Student, apa kabarnya? Kita ketemu lagi teman-teman di Go Student Online Sharing. Nah, aku nggak akan bosan-bosan ngingetin teman-teman untuk selalu saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore hanya di channel YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram Go Student di @go_student. Nah, hari ini teman-teman aku mau bagian satu sharing yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Nah, maksudnya apa sih pelangi sehabis hujan tuh? Nah, kadang kita tahu dong di lirik lagu rohani ada yang liriknya begini nih. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Nah, jadi kan kalau kadang kita lihat dong, kalau misalkan setelah habis hujan gede itu suka ada pelangi. Nah, di sini maksudnya pelangi ini bisa dibilang ibaratkan seperti janji Tuhan ke kita gitu. Nah, munculnya itu enggak langsung muncul, tapi sebelumnya ada hujan gede dulu. Nah, hujan gede itu apa? Itu adalah seperti halnya proses bagi kita, seperti tempaan-tempaan cobaan hidup bagi kita gitu sebelum kita menerima janji Tuhan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya aku mau baca dulu ayatnya di Mazmur 105 ayat 16 sampai 21. Aku bacain. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Di sini aku mau ceritain dikit tentang kisah Yusuf. Jadi pertama Yusuf kan menerima janji Tuhan itu bahwa dia akan menjadi bisa dibilang menjadi tuan atas keluarganya dan atas saudara-saudaranya. Nah, apakah setelah dia dapat terima janji itu dia langsung menerimanya? Enggak, yang ada justru dia malah dianiaya saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur, dijual ke Mesir, dijadiin budak, dan memang akhirnya dia jadi kepapaian. Tapi habis itu dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke penjara. Dan dimasukkan penjara juga nggak sebentar. Setelah dia setelah dia menafsirkan mimpi pembuat makanan dan pembuat minuman kerajaan, apakah dia dibebaskan? Enggak, masih di penjara. Dan sampai akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan dia mulai menerima janji Tuhan. Akhirnya dia bisa menjadi tuan penguasa atas tanah Mesir. Dia menjadi perdana menteri gitu. Nah, jadi bisa dibilang Yusuf menerima janji Tuhan itu nggak langsung terima, tapi dia menerima janji Tuhan setelah dia menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Setelah dia menghadapi hujan lebat, akhirnya dia menerima pelangi itu. Nah, itu seperti halnya kita. Apakah kita mungkin saat kita sedang dalam masalah, atau mungkin kita saat ini sedang menerima janji Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan sebuah janji pada kita, tapi kita belum menerimanya. Mungkin yang ada justru kita malah menghadapi masalah dalam hidup, menghadapi berbagai cobaan. Nah, jangan sedih dulu, jangan langsung merasa Tuhan menjauhi kita, karena mungkin saja itu justru itulah cobaan dari Tuhan untuk agar kita bisa menerima janji kita Tuhan nanti. Nah, di sini aku mau bagikan ada 4 hal yang berhubungan dengan ini. Pertama itu adalah janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu nggak pernah memberikan janji yang asal-asalan, dan Tuhan nggak pernah ingkar janji atas apa yang dia berikan. Pasti Tuhan akan selalu genapi janji itu. Meskipun kita belum menerimanya sekarang karena kita harus menghadapi berbagai ujian-ujian dalam hidup, ujian-ujian dalam iman. Tapi Tuhan pasti akan menggenapi janjinya ke kita gitu. Tuhan nggak akan pernah lupakan janjinya. Dan yang kedua adalah kita harus tetap bersyukur sekalipun kita masih dalam proses. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang dalam proses, kita sedang merasa dalam masalah, kita sedang merasa down, kita tetap bersyukur dalam hal itu. Karena kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kita. Tuhan tuh masih sayang pada kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap sabar dan tetap setia dalam proses itu. Dan ketika kita sabar, kita harus tetap setia, kita harus tetap ikutin proses dari Tuhan, tetap setia, tetap tekun, karena percaya Tuhan itu pasti akan menjaga kita. Tuhan akan menggenapi janji kita pada kita sekalipun mungkin ada masalah dan gitu. Dan terakhir yang harus kalian ingat adalah
semua proses dari Tuhan itu pasti berakhir bahagia. Seperti halnya setelah hujan akan ada pelangi. Nah, di sini aku mau baca dulu di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, teman-teman, rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, teman-teman. Rancangan Tuhan itu pasti selalu berakhir bahagia. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik, rancangan yang positif bagi kita. Tuhan gak akan pernah mencelakakan kita sedikit pun. Dan kita percaya, sekalipun ada masalah, ada badai kehidupan apapun itu, pasti semuanya akan berakhir bahagia dan kita akan terima janji Tuhan asal kita tahan uji dari Tuhan. Nah, sama satu lagi terakhir aku di sini mau baca di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, asal teman-teman tahu bahwa ketika kita dalam proses itu, kita nggak sendirian. Tuhan itu selalu bersama kita. Jadi ketika kita sedang dalam badai kehidupan, dalam hujan badai itu, kita nggak sendirian menghadapinya. Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sedih. Nggak perlu sedih, apapun masalah kita, apapun proses yang kita hadapi dalam menuju janji dari Tuhan itu, jangan pernah merasa sendiri, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Nah, sekali lagi aku mau ngingetin lagi ada 4 hal itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kedua, kita tetap bersyukur sekalipun masih dalam proses. Dan ketiga, kita tetap sabar dan siap dalam proses. Dan yang keempat itu adalah semua proses pasti berakhir bahagia. Seperti halnya setelah hujan, pasti ada pelangi. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Apa proses yang sedang kalian hadapi saat ini? Mungkin teman-teman yang sekolah sedang mencari kampus pilihannya, mungkin studinya, bagaimana dengan bekerja, apa mimpi kalian, apa cita-cita kalian, apa pergumulan kalian, apa mungkin proses yang sedang kalian hadapi saat ini. Tetap andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah, dan tetap andalkan Tuhan karena pasti nanti kalian akan terima janji Tuhan jika kalian tahan uji dari Tuhan. Itu yang aku sharingkan hari ini. Terima kasih semuanya dan tetap saksikan Gosudan online sharing minggu depan karena akan ada sharing-sharing luar biasa lagi berikutnya. Terima kasih semuanya. God bless you.